Ditanya pendeta, kenapa kau tidak ke gereja? Buku Yahya, pendeta Yahya sudah sampai ke kami. Kalian semua ini, kata bahasa Manado, ngoni semua pendeta ini putar balik habis. Putar balik itu pembohong. Pardomen, kalian semua bohong. Apa yang kamu ajarkan di kami itu bohong, dusta. Ini kitab kamu palsu semua. Jadi orang Manado itu Pak, orang-orang yang sebenarnya terpelajar, sekolahnya bahkan banyak di luar negeri. Cuma sayangnya daerahnya kafir Pak. Iya Pak. Berhentilah bermain-main secara fisik begitu. Karena yang membuat pecahnya Islam itu adalah orang-orang kafir. Saya waktu pendeta, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga kalau ada ustadz berdakwah memojokkan satu organisasi Islam, jangan-jangan dia bukan Islam. Kalau Islam tidak usah bawa orang kepada mazhab, bimbing orang kepada Islam. 16 tahun saya rektor, 16 tahun saya pendeta, mempendetakan ribuan pendeta, digaji $13.000 sebulan. Saya tinggalkan satu keluarga Pak Wali, saya masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena konsep ajaran Kristen penuh dengan dusta dan kebohongan. Nih, palsu semua. Ini bukan Injil. Injil yang benar adalah Al-Quran. Taurat yang benar adalah Al-Quran. Tuh Pak Wali belum pernah dapat. Ini Taurat, ini Injil, ini Zabur. Semua firman Allah, namanya Al-Quran. Kitab suci Kristen itu bukan Injil. Omong kosong, dusta. Kalau Ahok bilang Al-Maidah 51 membohongi, ini bukan cuma satu ayat, ribuan ayat. Saya pendeta, dengarlah firman Tuhan, bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman. 8 tahun saya baca Al-Quran, melihat setiap sastra yang terkandung kalimat-kalimat nasihat dan ancaman. Oh, rupa-rupanya Rasulullah tahu pendeta-pendeta ini bohongnya pendeta. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang pendusta ayat-ayat Allah itu kan para ahli kitab, pendeta. Pendeta kalau sudah gelar doktor, master, doktor, profesor, sudah tidak bisa bertahan lagi dalam agama Kristen, pasti akan ke Islam. Tapi terkait masuk bersyahadat itu Pak Wali, mohon maaf, itu Islam itu mahal sekali Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, secara psikologis kalau kami dari Kristen masuk Islam begini kan, ada pikiran-pikiran setan yang merasuk jamaah seolah-olah ini jangan-jangan pura-pura. Sampai ada yang bilang itu siapa, Snok Gronj, itu salah, itu sudah dilebih-lebihkan. Itu setan itu sekarang di neraka dia itu tidak masuk Islam, dia ahli di bidang Bapak Ibu belum tahu, di Kristen itu banyak yang lebih jago dari ustadz-ustadz di Indonesia, bahkan kelas dunia. Contohnya William Kimball, itu kuasai bahasa Arab secara aktif. Kita bahasa Arab paling cuma hai fahaluk yakin al-kiram, itu saja, sepotong-sepotong. Banyak pendeta-pendeta yang jago-jago itu banyak, tapi mereka tidak bisa masuk Islam. Mereka khusus mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Saya nggak ada sifat begitu. Saya bukan orang bule. Saya orang Manado. Saya orang Indonesia. Dilahirkan dari keluarga militer.
Ayah saya pensiunan Letnan Kolonel Reinhard Waloni. Ibu saya kepala sekolah. Keluarga saya di Manado tadinya Kristen, sekarang sudah Muslim, Pak. Ketua mualaf di sana kakak saya perempuan. Masuk Islam kami dianiaya, rumah kami dibakar. Ratusan juta gaji saya tinggalkan, keliling-keliling Indonesia ini untuk menegakkan Islam. Tidak ada yang suruh. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya Islam. Apalagi di Kiai NU dan Kiai Muhammadiyah ini sudah sama otaknya. Ada Kiai NU mengatakan tidak apa-apa milih pemimpin kafir asal tidak korupsi. Ini bahasa bukan bahasa Kiai, bahasa bajingan. Ada juga yang sudah mau mati begini-gini, orang Padang. Iya, namanya buaya, buya, sapi Ma'arif. Padahal sudah mau mati itu, harusnya tobat, sudah dekat kubur. Sama ulama, al-ulama bil hasad, para ulama dengki. Lihat Habib Rizik mengumpulkan umat, dengki, iri. Secara de facto pemimpin Islam ya Habib Rizik, Syihab. Itu. Kalau tidak ada Habib Rizik, habis kita, Pak. Tumbang kita Islam ini. Tumbang. Sedangkan Anies kemarin sudah diprediksi kalah, Pak Wali. Kalah. Banyak sekali sudah mengatakan tumbang. Pengikut Agus ini akan ke Ahok karena sudah banyak yang dibayar. Tapi Allah balikan keadaan karena ada satu nenek-nenek di Jakarta. Namanya Megawati Soekarno Maut. Itu dia yang mengatakan bahwa akhirat itu adalah angan-angan. Semua ustadz ini adalah peramal-peramal masa depan. Wah, baru solawat Nabi dirubah oleh budayawan yang suka jilat-jilat pantatnya Ahok. Itu ada budayawan yang merubah solawat Allahumma sholli ala Muhammad, dirubah Allahumma sholli ala Ahok. Kurang ajar apa nih manusia-manusia munafik? Itu bukan orang Kristen, Pak. Muslim-muslim yang mengaku Islam. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allah wallazina amanu wa ma yaqda'una ila anfusahum wa ma yashkurun. Itu ayat. Ada manusia sebagian mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Termasuk tuh Megawati, kalau pidato assalamualaikum pakai salam, tapi ujung-ujungnya menyangkal hari kiamat. Ini munafik ini, Pak Wali, yang berat kita hadapi. Saya di lapangan orangnya keliling. Ini habis dari Bukit Tinggi, besok mau ke Batam, Kundur, Moro. Saya sampai ke pedalaman, Pak, bahkan tidak dikunjungi Ustadz. Kemarin dari Makassar di Salayar, Desa Laluasa. Sementara mengaji, istri saya mengaji, di belakang juga anjing mengaji. Saya tanya, siapa yang punya anjing itu? Rupa-rupanya yang pelihara anjing itu imam. Pak Imam sudah tahu, Pak Imam, kalau ada anjing itu tidak ada malaikat di dalam rumah. Jangan menyinggung, Ustaz. Di sini juga di Padang banyak yang pelihara anjing. Kau tersinggung mati sudah di situ. Kalau dijilat anjing di tangan begini haram. Ada teman saya di Padang sana, Buya Yuspik Helmi, mutawif beliau. Tanya beliau, teman baik saya, Buya Yuspik Helmi, Dr. Randus Haji Yuspik Helmi. Kita berdakwah di sana di satu tempat. Mau ke apa sana? Mustafawiyah. Kalau mau ke Padang Sedempuan. Buya bilang, Ustaz, jangan singgung-singgung. Tolong jangan singgung gitu. Di sini banyak sekali yang pelihara anjing. Kalau singgung nanti pernah Buya dihantam di sini. Saat ceramah di masjid itu, ada satu peluk-peluk anjing di pagar masjid. Pakai kopiah di atas motor gini-gini sama anjing. Anjing kalau anjing Swardog, anjing Bulldog atau Helder baguslah. Ini anjing-anjing penyakit tai mata sudah keluar-keluar. Penyakitan kuman goblok. Kenapa pelihara anjing orang Islam? Di atas pagar begini dia peluk-peluk. Saya bilang termasuk itu. Mukopapa mukolado mutawasito.
Saya masuk Islam pelajari najis kecil, najis sedang, najis besar. Ini ya termasuk yang peluk anjing begini, ini najis. Wah, karena dia saya bilang begitu, dia pukul anjingnya dengan helm. Hajar sampai mati anjing di situ, Pak. Akhirnya kampung itu bersih, bakar anjing masalah. Buya bilang, tapi Ustaz, tolong pelan-pelan mobilnya, nanti dilempar batu kita ini pulang. Gini-gini jantungnya Buya itu. Aman sampai di Padang, tidak ada yang lempar batu. Saya bilang kalau dilempar batu, jangan kelempar batu, mati kita sudah begini nabi-nabi dulu. Ngapain takut-takut? Saya di Mabes Polri, Pak, depan polisi, dikasih tahu sama Untung S. Rajab, tolong jangan singgung-singgung polisi Kristen, ajaran Kristen pakai. Oh iya, insyaallah. Begitu ceramah saya bilang polisi Kristen ini neraka habis, yang Muslim masuk surga. Ada manfaat juga, Pak. Beni Mokalu Kapolda Bali masuk Islam. Lah iya 2014 kan dengar ada Kapolda masuk Islam. Bawa Kapolda Bali. Itu orang suku saya, Pak, Manado. Ini orang Manado bukan seperti orang Batak, Pak Wali. Manado ini Holland Spragen, didikan Belanda. Tidak mudah orang Manado masuk Islam itu, tidak mudah. Sekarang sudah terbalik, Pak. Coba Bapak ke Manado, Muslim yang paling banyak. Sudah terbalik. Saya sabar, Pak. 11 tahun saya Islam. 2006 saya masuk Islam. Saya sebarkan, saya dakwah sampai ke Sulawesi sana, gaungnya. Sampai orang Manado masuk Islam. Ditanya pendeta, kenapa kau tidak ke gereja? Buku Yahya, pendeta Yahya sudah sampai ke kami. Kalian semua ini, kata bahasa Manado, ngoni semua pendeta ini putar balik habis. Putar balik itu pembohong. Pardomen, kalian semua bohong. Apa yang kamu ajarkan di kami itu bohong, dusta. Ini kitab kamu palsu semua. Jadi orang Manado itu, Pak, orang-orang yang sebenarnya terpelajar, sekolahnya bahkan banyak di luar negeri. Cuma sayangnya daerahnya kafir, Pak. Ini kita Sumatera Barat mayoritas Muslim. Saya kadangkala memimpikan mudah-mudahan orang Manado ini semua masuk Islam. Insyaallah, tapi jangan semua juga. Kalau semua siapa yang di neraka kan begitu.